Halo sahabat Lentera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Lentera Misteri. Sebelum saya memulai, pastikan sahabat tidak menonton sendiri, karena di sini kita akan membahas hal-hal yang berbau horor, misteri, dan supranatural. Pada video kali ini saya akan membahas tentang misteri bus hantu Malang Surabaya. Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa sahabat Lentera yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, klik like, komen, dan nyalakan loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan update video-video menarik dari kita. Sahabat Lentera, mungkin sahabat masih ingat berita viral baru-baru ini, di mana seorang penumpang bus dari Bekasi menuju Bandung, dia mengalami pengalaman yang sangat menakutkan karena dia menaiki bus hantu. Jadi Happy ini adalah orang yang sebenarnya tidak percaya dengan hal-hal gaib. Namun setelah dia mengalami sendiri peristiwa yang sangat mengerikan, dia pun jadi percaya. Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Juni 2019 lalu, di mana Happy hendak pulang menengok istri dan anaknya di Bandung. Dia naik bus seorang diri di malam hari. Awalnya ketika naik bus itu kondisinya normal-normal saja seperti bis pada umumnya. Tapi ia merasakan keanehan ketika memasuki tol KM 90. Dia menyaksikan orang-orang yang ada di sekitarnya atau penumpang yang ada di bis itu seperti terpaku diam duduk di tempatnya tanpa ada komunikasi sama sekali. Selain itu, bau yang ada di dalam bis itu adalah bau anyir darah. Karena merasa ada yang aneh, Happy pun berinisiatif untuk membuka komunikasi dengan seseorang yang duduk di sebelahnya. Dia mencoba menanyakan sudah berada di kilometer berapakah mereka pada saat ini. Namun anehnya yang ditanya cuma diam saja, dengan pandangan mata yang kosong serta wajah yang terlihat sangat pucat. Karena merasa ada yang janggal, dia pun chat WA dengan istrinya, menceritakan kondisi yang dia alami. Istrinya pun berpesan agar suaminya lebih berhati-hati dan banyak membaca istighfar. Happy pun kemudian turun di terminal. Nah, anehnya ketika dia turun di terminal, sang kondektur tidak mau menerima pembayaran uang yang ia berikan. Karena dia ingat sejak dia naik, dia belum ditarik karcis untuk pembayaran bis. Nah, bahkan sebelum dia turun, Happy sempat mengabadikan momen yang ada di dalam bis tersebut. Kalau di foto itu terlihat kosong, tidak ada siapapun. Tapi Happy mengatakan bahwa di penglihatannya itu ada banyak orang yang ada di dalam bis tersebut. Menurut seorang yang memiliki kemampuan indigo, ketika melihat foto itu, dia menyatakan bahwa memang di foto itu sebenarnya ada banyak makhluk-makhluk tak kasat mata yang berwajah sangat menyeramkan.
Nah, sahabat Lentera, pasti di antara sahabat-sahabat pernah mengalami kejadian yang seperti itu. Kalau sahabat-sahabat pernah mengalami kejadian seperti itu, silakan komen di bawah menceritakan kejadian yang sahabat Lentera alami. Selain Happy, saudara saya yang bernama Adi juga pernah mengalami kejadian yang sama, di mana dia merasa menaiki bus hantu ketika perjalanan dari Malang menuju Surabaya. Pada saat itu tujuan dia menuju Surabaya adalah untuk mengikuti tes masuk Akabri, karena dia memang dari keluarga tentara, mulai dari almarhum ayahnya sampai kakeknya adalah seorang prajurit. Adi berangkat ke Surabaya dari kota Malang selepas maghrib. Nah, ketika dalam perjalanan, sesaat dia tertidur di tengah perjalanan. Kemudian dia terbangun ketika kira-kira sudah mencapai Pandaan. Nah, di sini biasanya bis akan menaikkan penumpang dari terminal Pandaan. Nah, ada yang aneh di sini. Di salah satu penumpang yang naik itu, dia melihat sesosok ayahnya. Perlu Anda ketahui bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Ayahnya memandang dengan pandangan seolah-olah dia mengingatkan, berhati-hatilah. Namun dia tidak mengucapkan apapun dan langsung duduk di barisan depan di bangku yang kosong. Karena Adi merasa ada yang aneh, dia pun chat WA sama ibunya. Dia menceritakan kalau dia melihat sesosok almarhum ayahnya yang ikut naik bis itu. Ibunya hanya berpesan hati-hati dan banyak berdoa di jalan. Dia berharap itu adalah firasat bahwa almarhum bapaknya merestui kepergiannya untuk mengikuti tes di Surabaya. Nah, bus itu pun terus melaju dengan kencang. Namun sesaat kemudian bus itu mengalami guncangan yang hebat, seolah-olah terjadi kecelakaan. Karena hebatnya guncangan itu, Adi pun merasa dia tidak sadarkan diri. Namun antara sadar dan tidak sadar, dia mendengar jeritan kesakitan orang-orang di sekelilingnya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sesaat kemudian ia merasa ada sekelompok orang yang mengangkat tubuhnya dan membawanya jauh dari tempat itu. Sayup-sayup ia mendengar orang-orang yang bercakap-cakap itu dengan bahasa yang dia kenal. Namun dia tidak begitu paham dengan apa yang mereka bicarakan. Cuman ada beberapa kata-kata yang ia masih ingat, seperti kecelakaan bis, ada kecelakaan bis seperti itu. Karena ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, ia pun terus mengikuti aja ketika ia merasa tubuhnya digotong ke suatu tempat. Nah, sampai pada suatu tempat dia ditaruh dan kemudian ditinggal begitu saja. Beberapa saat kemudian Adi tersadar dan tahu apa yang terjadi. Dia berada jauh dari jalan raya. Dia tepat
berada di persawahan, namun dia masih melihat lalu lalang dari mobil-mobil yang ada di jalan raya yang terlihat jauh dari tempat dia berada. Dengan tertati-tati dia pun bangun dan berjalan kembali menuju jalan raya. Dilihat sekelilingnya tidak ada seorang pun yang ada di sekitar situ. Suasananya malam dan sangat gelap. Nah, sesampai dia di tepi jalan, dia tidak melihat bekas-bekas ada kecelakaan di tempat itu. Dia lihat jalan normal seperti biasa dengan kendaraan berlalu lalang di situ. Karena dia merasa ada sesuatu yang tidak baik, dia pun memutuskan untuk naik kendaraan yang menuju kembali ke arah Malang. Sesampai di rumah, dia menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada ibunya. Bahkan dia masih menyimpan tiket bus yang ketika ia pergi untuk dalam perjalanan berangkat tadi. Ibunya kemudian berusaha menghubungi pihak perusahaan dari bus tersebut. Namun anehnya ketika dihubungi, pihak bus mengatakan bahwa tidak ada kecelakaan di hari itu yang menimpa bus mereka. Dari situ ibunya berpikir ada sesuatu yang aneh, di mana anaknya sebenarnya sudah tidak lagi menaiki bus umum, namun sudah berpindah menjadi menaiki bus hantu. Oke, itu cerita saya kali ini. Mungkin bila sahabat-sahabat Lentera pernah mengalami hal yang sama, sahabat-sahabat bisa menceritakan di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, sampai ketemu di video-video menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.